Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa ansha'a al-hubba wan nabat wa qaddara al-arzaqa wal aqwat wa athaba 'ala al-a'malis salihat. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Kekuasaannya terbentang luas dalam kehidupan kita. Ketika seorang hamba senantiasa memantapkan hatinya untuk terus mensyukuri nikmat Allah, maka hamba itu akan mendapatkan ketentraman, kebahagiaan dan keberkahan. Wassalli wa nusallim ala rasulina. Kirim salat dan salam kepada Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik bagi sepanjang sejarah umat manusia. Pejuang Ramadan, ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah. Salah satu ibadah spesial yang pada bulan suci penuh berkah ini terus kita tingkatkan dan kita perbanyak membacanya, yaitu beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda penghuni surga di dalam surat Az-Zariyat ayat 18. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang bertakwa itu ketika memasuki waktu-waktu sahur, sepertiga malam terakhir menjelang terbitnya fajar, mereka senantiasa beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Orang yang memperbanyak istighfar akan mendapatkan berbagai keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam ratusan tahun berdakwah kepada umatnya. Salah satu pesan yang disampaikan oleh Nuh alaihi salam kepada umatnya di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langitnya kepada kalian. Dengan hujan itu maka suburlah tanam-tanaman kita. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan harta yang banyak kepadamu, keturunan yang berkah, anak-anak yang baik, yang taat, yang saleh, yang salihah, bahkan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini janji Allah kepada hambanya yang senantiasa menghambakan dirinya untuk meminta ampun kepada Rabb-nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sunan Abi Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala sallallahu alaihi wasallam, man lazima al-istighfara, siapa di antara umat beliau yang melazimkan, yang memperbanyak, yang gemar membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Apapun kesempitan dalam hidupnya, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya, kemudahan kepadanya. Wa min kulli hammin faraja. Ketika dia berada dalam situasi yang gundah dan sedih, maka Allah akan melapangkan jiwanya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah buka rezeki kepadanya dari pintu yang tidak dia duga. Saudaraku, para pejuang Ramadan, salah satu doa yang kita perbanyak baca pada malam-malam bulan Ramadan, ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan, di mana Imam At-Tirmidzi meriwayatkan suatu ketika Ummul Mukminin Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jika aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus saya perbanyak? Doa apa yang harus saya baca? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuun, ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau
sangat amat mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul ulul azmi yang maksum, yang terjaga dari segala bentuk dosa dan maksiat. Dalam Sahih Bukhari, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah, bertaubat, beristighfar setiap hari minimal 70 kali. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, meminta ampun kepada Allah sampai minimal 100 kali. Ibadallah, ada sebuah bacaan doa istighfar dalam hadis Sahih Bukhari, diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah sayyidul istighfar, penghulu sekalian istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku ya Allah. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku menepati janjimu dan hamba ini mengaku sepenuhnya akan berusaha mentaati perintah Allah sesuai dengan kadar maksimal kemampuannya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari segala keburukan yang kulakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui betapa besarnya nikmatmu kepadaku ya Allah. Wa abu'u bi dzambi, dan betapa banyaknya dosaku ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada zat yang maha pengampun sekalian dosa melainkan engkau ya Allah. Kata Nabi, inilah sayyidul istighfar. Dalam riwayatnya, mengqalaha, siapa yang berkata dengan doa ini, baca sayyidul istighfar ini, muqinan biha, dia yakin dengan penuh khusyuk terhadap apa yang dia baca, lalu dia ditakdirkan meninggal pada siangnya. Saat dia menyambut subuh, pagi hari dia membaca doa ini, lalu Allah takdirkan dia meninggal pada siang itu, dan dia yakin dengan doa tersebut, bahwa min ahlil jannah, dia adalah penghuni surga. Sebaliknya kata Nabi SAW, siapa yang berkata membaca doa ini ketika memasuki petang hari, menyongsong tenggelamnya matahari, dan dia muqinan biha, yakin dengan doa itu, lalu dia ditakdirkan meninggal pada malamnya, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Saudaraku, negeri kita, keluarga kita, rumah-rumah kita menunggu ucapan-ucapan istighfar kita setiap saat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istighfar, Allah akan berkahi kehidupan kita. Dengan istighfar, kita akan menyadari betapa kita adalah seorang insan yang jauh dari sempurna, yang penuh dengan lumuran dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan yang penuh dengan ampunan ini menjadikan kita hamba-hambanya yang dibebaskan dari siksaan api neraka. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ahlina minan nar. Ya Allah, bebaskan, merdekakan kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, dan saudara-saudara kami dari siksaan api neraka-Mu. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.